mau. Ada riwayatnya. Masya Allah. Suara saya masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang berada di... Belum ada yang nonton ini. Saya ngomong sama siapa ini? Ini udah live ini. Dari mana kita lihat orang udah nonton belum? Coba kalian semua masuk nonton. Oh, karena mungkin ya, karena orang pada oh, udah ada satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya yang satu ini dari kalian juga. Oh, dua lagi sekarang. Jadi kita akan menjawab banyak pertanyaan. Silahkan. Insyaallah. Ini semua kupon-kupon hadiah. Yang menang akan dapat Ambon. Mohon maaf semuanya, karena saya berada di kelas yang paling gila di Mahadar Quran wal Hadis Nahdlatul Watan Islamiyah Pancor, yaitu tingkat 2 A, B, C semua ini. Gila semua ini. Ya, kenapa gila semua? Karena saya tergila-gila sama kalian. Pertanyaan pertama. Afwan sebelumnya, kan kutekan, oh sudah tadi. Jadi pertanyaan ini sudah kita jawab tadi. Tapi yang bertanya tidak mau mengaku sehingga tidak dapat Ambon. Pertanyaannya adalah tentang kutekan dibawa sholat. Hukumnya adalah boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu dibawa wudu. Ini di depan saya banyak manusia, kalau tidak percaya bisa dilihat. Say hello semua. Itulah tadi sekilas wajah-wajah gila yang izin bertanya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Apakah dukun yang dalam praktek pengobatannya mengatasnamakan Allah, ulama-ulama itu bisa dipercayai meski dukun itu juga mencari keris atau menceritakan tentang hal-hal gaib dalam proses praktiknya? Karena seperti yang kita tahu, di suku Sasak ini sedikit-sedikit mencari dukun. Dukun yang seperti apa yang boleh dipercaya? Yaitu dukun yang tidak perlu cari keris kemana-mana. Karena kalau dia betul-betul laki-laki, dia pasti punya keris. Nggak perlu cari-cari lagi. Mana dia yang mau keris itu? Dapat. Masya Allah. Bisa terlihat dari kesehariannya. Kalau dia rajin ibadah, rajin menasihati yang baik-baik, rajin berzikir, bersalawat, terus baik bermasyarakatnya, terus selalu menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Asma Husna atau apa, kesehariannya lihat. Kalau kesehariannya saleh, bersih, zahir dan batin, insya Allah itu baik. Tapi kalau tidak pernah mandi 2 tahun, ya dakinya setebal apa, rambutnya juga kutunya turun naik, cincinnya juga banyak sekali pakai batu ekek, itu hindari. Bagaimana cara orang bisu masuk Islam? Iya ya. Bicara dia. Lagi cara. Bagaimana caranya? Ya adalah mungkin bahasa. Itu yang bisu saja ya.
Kalau yang buta saja atau tuli saja bisa pakai tulisan. Oh iya juga bisa. Tapi kalau dia buta dan tuli, gimana caranya itu masuk Islam? Orang yang seperti itu tidak mukallaf. Ya gimana caranya coba? Tapi ada penelitian modern, ada penemuan cara berbicara dengan yang tuli sekaligus buta. Katanya dengan sentuhan. Kalau begini-gini ini artinya ini paham dia. Apa begini ini apa tempelan itu berarti. Bagaimana cara orang sudah tadi. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Masya Allah, penonton semakin bertambah. Dari 1 sampai menjadi 9. Apakah ini nonton beneran ini atau apakah dukun yang sudah tadi? Ini kalian dukun-dukun terus nanya. Apa hukumnya kita nggak bisa marah sama orang? Sudah tadi dapat anu? Siapa yang belum? Nanya apa tadi? Sore dapat Ambon. Silakan yang mau bertanya secara online dapat COD Ambon ini. Apa hukumnya kita nggak bisa marah sama orang padahal orang itu menghina kita? Bagus. Anda dapat pahala. Demi menjaga perasaan hatinya kita memilih untuk diam. Tapi di sana kita sakit hati. Selalu dihina. Sabar. Orang sabar disayang. Dan orang sabar dapat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat? Siapa yang menghina itu? Bunuh dia. Maksudnya live ini. Masya Allah, ini surat yang spesial. Tulisannya indah sekali. Serasa membuka surat wasiat. Surat wasiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terlahir ke dunia, siapa yang terlahir ke dunia ini? Telah lahir cahaya. Diceritakan bahwa saat masih berada dalam kandungan, kita diberi pilihan untuk memilih terlahir atau tidak. Oh gitu, saya perlu tahu. Ditanya gitu bayinya mau lahir apa enggak gitu. Pertanyaan saya, bagaimana dengan orang yang dari awal hingga akhir hidupnya berakhir tragis? Inna lillahi wa inna ilaihi. Apakah itu memang pilihannya atau sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala saat ia dilahirkan? Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar kepada kita untuk menegosiasi agar takdir yang tidak baik dapat dirubah oleh Allah menjadi baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin ta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah takdir satu kaum kecuali dia sendiri merubah takdirnya. Salah satu yang merubah takdir kata Nabi, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang ampuh merubah takdir kecuali doa, terutama di sini doa dan doa ada mana dia cepat. Mana dia? Doa ibu.
Ya Rabbi. Ada keluarga saya yang gila. Urat sarafnya putus. Sambung lagi lah. Saat dia sadar dia tidak bisa bicara. Saat udah, tolong bacakan. Ada keluarga saya yang gila atau urat sarafnya putus. Saat dia sadar dia ngajak kita bicara. Saat udah nggak sadar dia nyanyi-nyanyi dan menghancurkan barang-barang di dekatnya. Tapi anehnya saat orang membeli sesuatu barang dia kayak iri dan ngomongin kita, dan perkataannya itu bikin hati kita marah, dan dia nggak pernah sholat dan tidak bisa baca atau tidak tahu hukum sholat dan lain-lain. Apakah hukumnya dia wajib sholat atau enggak, dan apa hukum sholat yang dia tinggalkan? Kalau ditinggalkan di saat gila, maka tidak karena dia gugur kewajiban sholatnya. Karena sholat wajib bagi orang yang mana dia? Boleh dapat Ambon. Bagaimana cara kita tahu seseorang terkena ilmu hitam atau santet disebabkan orang itu iri kepada orang lain? Auzubillah min. Ya, pastinya ada indikasi-indikasi, ada keanehan-keanehan lah sikap, termasuk di rumahnya itu ada hawa-hawa yang panas, yang tidak sedap, ada bau-bau yang tidak baik, ya, dan sikap-sikap yang tidak wajar. Terus ada penyakit-penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh secara medis. Itu segera ditangani kepada orang-orang saleh. Dibacakan doa terutama ketika dibacakan surat-surat Al-Quran dia mengamuk atau dia pokoknya na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang yang kena seperti itu orang yang lemah imannya. Makanya perkuatlah iman, insyaallah jauh dari hal-hal seperti itu. Banyak-banyak berzikir. Ustaz izin, mana dia? Cing. Mana yang kita dahulukan antara kewajiban dan tanggung jawab? Misalnya antara kewajiban kita masih menjadi tulab, terus mengabdi di pondok mana yang kita dahulukan Ustaz? Ya, kondisional ya. Secara umum ilmu dulu baru amal. Ilmu baru amal. Ilmunya kalau sudah merasa cukup dan dibutuhkan betul di pondok itu untuk diamalkan ilmunya, silahkan, tapi minta izin dulu kepada masyayikhnya, kepada Bapak Hamid. Nanti bagaimana arahan petunjuk dari beliau itu yang diikuti. Jangan langsung pilih sendiri, jangan. Ya, kepada pendiri atau pemimpin pondok sampaikan kondisinya, sedang masih belajar di ma'had. Kemudian kepada pimpinan di ma'had sampaikan dibutuhkan di pondok. Nanti kemudian didengarkan, itu namanya istisyarah. Selain istikharah juga penting istisyarah. Istikharah minta petunjuk sama Allah, istisyarah minta petunjuk sama orang tua, guru-guru kita dan seterusnya. Mana dia? Mau ngajar di pondok mana? Woi. Bagaimana hukum mengambil barang uang di jalan-jalan? Apakah boleh kita memakai uang tersebut? Bagaimana? Ataukah kita harus menunggu 1 tahun dulu? Boleh dipakai apa tidak? Sampai kapan? Alhamdulillah. Apakah jika sudah
Apakah jika sudah ikut apa dia bilang tariqah, punya wirid, kita tidak boleh mengamalkan yang lain? Tergantung ketentuan yang berlaku pada tariqah itu. Dia bilang cukup ini, ya sudah cukup. Dia bilang boleh amalkan itu, silahkan amalkan. Karena itu obat. Obat itu resep yang hanya tahu ahlinya. Kalau dokter bilang tidak usah minum yang lain, gih dok. Tapi kalau dokter bilang boleh minum yang itu, boleh minum yang ini, maka silahkan minum. Tapi kalau tidak boleh minum, nanti kalau diminum yang lain bisa overdose. Mana dia? Cepat, udah mau maghrib. Gak ada yang mau. Apakah ya? Siapa kentut itu? Apakah surga neraka itu termasuk makhluk? Terus khaliq gitu? Semua selain Allah adalah makhluk, artinya ciptaan Allah. Surga neraka diciptakan oleh Allah apa tidak? Berarti dia makhluk atau tidak? Bagaimana cara kita menjawab anak kecil yang bertanya kepada kita di mana Allah Subhanahu wa taala? Setiap anak apa? Apa jawabannya? Bisa. Setiap anak punya jawabannya beda-beda. Sesuai kemampuannya. Hal-hal seperti itu dialihkan dan mesti diajar mikir Allah itu maha suci dari tempat. Mana dia? Ketika sudah ketika sudah terbiasa bangun ketika azan subuh, tapi kita tiba-tiba bangun pada saat jam 7. Apakah salat subuh itu harus tetap dikerjakan atau qada atau ada? Ada. Mana dia? Bagaimana hukum seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan haid? Apa hukumnya terus? Tetap harus dimandi? Dia tidak haid pun dimandikan. Mungkin maksudnya dimandikan 2 kali gitu, enggak. Saya pernah mendengar ceramah, kalau enggak salah kata-katanya begini. Sakit hatinya istri itu setiap langkah suaminya adalah dosa. Nah, sedangkan poligami dalam Islam itu boleh. Apalagi kemarin ada ceramah dari Tuan Guru Mustafa yang bilang kalau poligami tanpa izin istri itu boleh. Itu hukumnya gimana Ustaz? Siapa bilang? Itu Tuan Guru Mustafa yang bilang. Yang menyampaikan. Bukan Tuan Guru Mustafa yang menyampaikan, tapi semua ulama sedunia menyampaikan. Artinya bukan hanya beliau. Ya, memang seperti itu. Dalam agama Islam tidak wajib istri itu mengizinkan baru sah nikahnya. Tetap nikahnya sah. Adapun soal yaitu silakan diselesaikan secara kekeluarga. Mana dia yang mau dimadu itu? Mana dia mau dijadikan kedua itu? Ya. Makanya sebagai seorang suami pintar-pintar jugalah menenangkan hati istrinya. Bagaimana jika seorang suami istri ini, kalau suaminya itu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, beberapa saat lagi suaminya hidup lagi. Ini vampir atau apa suaminya ini? Apakah ketika suaminya meninggal dunia itu bisa dihitung cerai?
Nggak ada mati suri ya, itu mungkin dihitung koma, itu sakit. Emang ada mati suri? Bener ada? Allahu alam. Siapa suruh mati suri makanya suaminya itu? Oh, ambil maaf. Afwan Ustaz, bagaimana cara meminta ridha kepada orang tua sementara orang tua sudah wafat Ustaz? Datang ke makamnya, datang ke kubur bapak atau ibu, mohon ridha, saya mau menikah insyaallah. Mohon ridha dan restu supaya sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Terus gitu. Ya. Tahu-tahu keluar tangan. Terima kasih. Ikut mati gitu. Apa hukumnya ketika orang mana dia? Mana yang mau nikah itu? Kok mau nikah sih? Bismillah. Oi, jauh sekali. Kasih di depan itu. Enggak itu. Yo, dia nanya juga. Nanya juga tadi. Enggak mau dikasih? Kok gitu sih? Woi, kasih yang nanya. Bagi-bagilah, bagi-bagi. Hukumnya ketika orang tua mengamankan uang untuk diberikan kepada seseorang yang pernah mengobati kita, tapi karena tidak pernah ketemu dengan orang tersebut, akhirnya uang itu disalurkan ke kotak amal dengan niat untuk orang tersebut. Bagaimana? Boleh. Mana dia? Sahabat pemirsa sekalian, sesaat lagi kita akan selesai. Ini tinggal 4-5 pertanyaan lagi, kemudian kita pulang. Apakah boleh orang NW ikut tariqah selain dari tariqah hizib? Ini pernah ditanyakan di Mesir kepada Tuan Guru Bajang tahun 2007, 2000 itulah, 2006, 2007. Waktu beliau berkunjung ke Mesir, waktu itu Tuan Guru Muzani masih mahasiswa di sana. Beliau yang nanya, bolehkah seperti ini? Karena banyak teman-teman mahasiswa yang NW ketika itu ikut tariqah Syaziliyah, ikut tariqah Naqsyabandiyah, ikut tariqah Battawiyah. Beliau bilang, tidak masalah, silahkan. Dan Anda tetap warga Nahdlatul. Tuan Guru Bajang sendiri sering hadir tariqah Syaziliyah Battawiyah di Mesir. Tidak masalah, selama itu kebaikan. Pertanyaan ini sama seperti, bolehkah orang NW masuk UIN Mataram selain Universitas Hamzah Wadi atau IAIH atau selain Ma'had? Boleh apa tidak? Bukan berarti yang pergi ke UIN atau pergi ke Al-Azhar atau yang pergi ke Gontor atau yang pergi ke mana, dia berarti meragukan karya-karya Al-Maghfurul. Tidak. Al-Maghfurullah sendiri mengirim dulu, kirim ke sana. Tidak apa-apa selama itu kebaikan dan untuk maslahat Nahdlatul, kecuali memudaratkan bagi organisasi baru. Inna ila akhiri. Apa hukum mengikat mana dia? Apa hukum mengikat rambut? Ya kalau nggak diikat dong sundel bolong yang menyerupai pundak onta di saat punduk, ada D-nya ini, di saat sedang sholat. Apa hukumnya? Ada hadisnya itu ya. Kecuali untuk
suami dan suaminya yang minta, coba kamu pakailah itu. Dipakai. Kalau untuk kebahagiaan mau pakai punduk unta, mau pakai punduk dinosaurus, kalau suaminya yang suruh, nggih, taat. Gimana lagi punduk dinosaurus itu? Apa hukum tunangan dalam Islam? Dan bagaimana jikalau ada orang yang duluan datang kepadanya dan meninggalkan tunangannya? Tidak boleh ya meminang orang yang sudah haram. Makanya kalau dipinang terus ragu-ragu nanti bakal terima yang lain, pastikan dulu, jangan terima orang. Jangan terima kemudian nanti diterima lagi. Maka itu Anda tidak benar itu. Mana dia? Mana yang mau dipinang itu? Kok ngeri sekali. Bagaimana hukumnya kita mencuci pakaian dengan menggunakan air, terus mau menggunakan api? Air musta'mal. Begini, boleh apa tidak itu? Terus kalau nyuci baju? Mana? Ini pertanyaannya, air apa maksudnya air musta'mal? Air yang sudah dipakai untuk bersuci yang wajib. Nah, itu dipakai nyuci baju. Boleh apa tidak? Boleh. Tidak masalah. Kan baju juga tidak selalu ada wallahu a'lamu. Mana dia yang tadi nanya itu? Bertanya bagaimana apabila ada orang yang cerai sebanyak 3 kali dan jika ia ingin rujuk apakah harus nikah ulang? Tidak boleh kalau sudah talak 3. Harus dia nikah dulu sama orang lain, sama-sama suka dan semua, baru sudah cerai baru boleh dalam mazhab Syafi'i begitu. Kalau mazhab Hanafi itu terhitung 1 kalau ucapannya talak 3 saat. Mana dia beberapa orang yang belum dapat? Cepat, dan sini absennya. Besok yang B mau belajar atau libur? Terserah kalian pokoknya. Libur. Atau kita makan-makan lagi lah ya. Sama live TikTok lagi. Ini Masya Allah sudah 80 yang nonton. Dan hadiahnya, dari mana kita tahu sudah uang masuk apa belum ini? Enggak. Uang itu enggak penting. Uang itu nomor 1 itu. Nomor 1 itu. Hari Rabu. Baiklah guys semuanya yang menyaksikan dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah menjawab sejumlah pertanyaan.
yang mudah-mudahan bermanfaat jawabannya. Nah, sudah kita bagi-bagi hadiah, bagi-bagi rezeki. Masih ada sisa. Jika ada pertanyaan dari ada pertanyaan ini. Kita punya salah dengan ayah. Belum sempat minta maaf. Minta maaf lah. Beliau sudah meninggal. Gimana cara minta maaf? Datang ke makamnya, ziarahi, bacakan surat Yasin, zikir, doa, Fatihah, Qul huwallahu ahad, dan minta maaf langsung kepada beliau. Beliau sangat mendengarkan. Bahkan sebelum Anda sampai, sekian kilo sebelum Anda sampai, sudah terdengar suara kaki Anda oleh orang tua Anda. Maka beradablah dan sampaikan maaf Anda di sana. Silakan ditangkap. Bisa Anda menangkap yang bertanya itu siapa namanya tadi? Mrs. Fitriah. Ya. Nanti COD ya, Ambon. Silahkan nggak tahu bagaimana cara orang itu. Di apa namanya? Enggak, apa namanya? Di tempat chat itu. Salam dari Jakarta. Oh, Mrs. Fitriah ini dari Jakarta. Ini saya kenal ini, Mrs. Fitriah ini. Kalau tidak salah, pokoknya Fitriah lah. Halo Fit. Sehat Fit ya? Alhamdulillah. Iya, saya fokus. Salam dari Jakarta, fokus. Apa itu yang dilempar? Ambon. Ini Ambon. Ubi. Hah? Talas Pit, talas. Ubi itu ya. Dilempar gitu buat apa maksudnya? Buat dimakan. Dilempar ke ini nih. Hai semua, hai. Tuh Pit. Ini. Anda masih bersama saya nggak? Tapi tokonya udah kabur. Assalam dari Sabah, Malaysia. Oh Pak C. Sehat Pak C. Salam pula buat Upin Ipin ya. Saya ini cintakan Upin Ipin. Itu Susanti suruh balik Indonesia lah. Rindu mau jumpa Ustaz. Moga dapat jumpa Ustaz di Malaysia. Amin. InsyaAllah saya nak bulan madu kat Malaysia lah. Ya, insyaAllah. Kirim ke Wawa. Halo. Assalamualaikum Ustadz yang dari alumni Pondok Pesantren Ampenan. Oke, Saudara Aprian, selamat bergabung bersama kami. InsyaAllah, Anda ganteng juga. Tapi lebih ganteng saya pastinya. Lobar Gerung Tuan Guru. Siapa nanya? Oh enggak. Selamat datang Lobar Gerung. Gerung ya. Ini Anda menulisnya salah. Masya Allah, tabarakallah. Iya, sepertinya sudah habis waktu. Mudah-mudahan semua yang menonton, insya Allah setiap hari apa nggak tahu. Pokoknya kalau sempat kita akan live. Kalau banyak pertanyaan seperti ini, kita ingin berbagi kemanfaatan ya bagi kita semua, memanfaatkan dunia inilah, medsos ini untuk ya siap salah Tuan Guru, jangan siap salah, dan saya siap memaafkan insyaallah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini ya. Mudah-mudahan semua sehat. Jangan lupa like, share, and saya tidak ahli yang gitu-gitu. Ya, pokoknya begitu. Ya. Salam semua ya.
Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kupencet ini? Hah? Coba. Yang silang? Nggak ada silang di sini. Oh, anu itu. Off itu. Bukan silang namanya. Loh. Loh. Akhiri sekarang.